Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa. Nah, oke. Udah pada praktek belum untuk materi Koksuronya? Belum. 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 Laptopnya aja Belum jadi. Pak. Terus tuh setiap tak cek itu kurangnya 4 hari terus. Itu kamu servis di itu Asus Center Semarang. Iya. Kalau kan ada nomor yang bisa dihubungi loh itu. Enggak ada ya, Pak. Kemarin itu suruhnya itu ninggal nomornya saya, tapi nggak dikasih nomornya situ. Coba kamu ini searching di internet toh, kemudian Iya. ketik Asus Center Jalan Iya, Sriwijaya. udah itu, Pak. Terus itu kan Terus ada nomor yang dihubungi itu pasti ada lah di sana. Nah, kamu telepon aja seperti itu. oh Jadi iya. tidak harus kamu datang ke Semarang terus kan yo repot. Iya enggak? Aku tuh ngeceknya ya itu tuh, Pak. Di apa? Di setting ya itu, tapi kurangnya 4 hari terus gitu, tapi nggak tahu kalau ada nomornya. Ntar tak coba cek lagi Ya. Oke. Ya, sepertinya ini sudah masuk semua, Pak Yudi juga sudah masuk. Kita mulai untuk materi Foxbro-nya. Selamat sore Pak Yuli. Oh, sepertinya internetnya Pak Yuli sedang lag ini ya. Oke, langsung saja saya mulai. Jadi untuk materi-materi, bahkan apa itu namanya, bahkan soal latihan, betul ya, soal latihan yang kemarin saya sudah share, itu monggo silahkan untuk dilatih sendiri-sendiri, dicoba. Nah, kalau misalkan nanti eh, ada kendala, nah itu ketika kita ketemu seperti ini, nanti bisa kita praktekkan. Nanti akan bisa kita diskusikan seperti itu. Sehingga ya pastinya nanti akan ketemu jawaban-jawaban yang apa sih kendalanya, apa sih masalahnya, seperti itu. Oke, begitu ya. Saya tidak membuat. Suaranya putus-putus, Pak. Oh, suaranya putus-putus. Yang lain, apakah suara saya putus-putus? Apa cuma Pak Yuli aja? Lancar, Pak. Oh, lancar, Pak. Mungkin efek. Suaranya putus-putus, Pak. Iya, Pak Yuli. Mungkin sinyal tempat Pak Yuli sedang sulit. Ini teman-teman yang lain sepertinya lancar-lancar saja. Jadi Pak Yuli nanti bisa lihat di video rekaman saya di Siakat atau di YouTube gitu nggih. Karena yang lainnya lancar nih, Pak. Nah, ini langsung saja saya akan bukakan tuh materinya. Tapi sebelumnya saya mau rekam dulu untuk kehadiran hari ini. Oke.
minggu lalu kita sudah sampai ke materi bagiannya ini. Saya bukakan dulu untuk filenya. Ya, sudah. Terakhir yang kita bahas itu yaitu yang nomor 10 mengenai mengganti data. Ya, mengganti data. Kenapa poin nomor 10 di sini mengganti data itu menggunakan sebuah perintah atau rumus? Ya, karena pastinya ada beberapa alasan ya. Contoh dalam bagian workflow. Oke, di bagian ini. Kalau misalkan datanya itu akan kita ubah secara otomatis, tapi datanya itu tidak bisa kita temukan secara manual. Nah, maka kita bisa gunakan perintah, yaitu perintah untuk mereplace. Apakah ada yang sudah mencoba untuk mengganti data ini? Adakah? Pak Yuli, apakah masih terputus-putus, Pak? Pak Yuli. Kalau terputus-putus, saran saya videonya di off saja Pak Yuli, supaya internetnya lebih ringan, jadi lebih lancar nantinya. Pak Yuli, kalau Ya, Pak. masih terputus-putus, saran saya videonya Pak Yuli di stop saja, supaya mengurangi beban internetnya. Di stop. Misalkan seperti ini. Ini dengar, Pak. Oke. Nah, jadi di videonya di stop saja, biar internetnya lebih lancar seperti itu, oke? Tidak apa-apa. Yang penting nanti suaranya tetap bisa masuk. Oke, saya lanjutkan kembali. Apakah sudah ada yang mencoba untuk mengganti atau praktek ini? Ya, kalau misalkan belum ya oke lah. Jadi kalau kita mau ubah data secara langsung, secara otomatis, ya jangan lupa untuk masuk ke namanya replace fill. Kalau yang pertama, minggu lalu saya sudah jelaskan bagaimana cara mengganti data. Nah, yang bagian kedua di sini, mengubah data tertentu, ya mengubah data tertentu, yaitu yang datanya adalah staff diubah jadi adminis. Sepertinya ke minggu lalu juga sudah ya ini ya. Oke, saya teskan dulu saja. Jadi ceritanya untuk Kabak ini sekarang jadi administrasi, ceritanya seperti itu ya. Biar mengingat. Saya masuk ke tabel replace field, kemudian posisi field yang akan diubahkan yaitu adalah jabatan. Lalu diubah, saya ganti dengan administrasi. Jangan lupa kasih tanda petik seperti itu. Lalu scope-nya saya ganti record. All. Scope-nya all. Kemudian for-nya jabatan sama dengan petik Kabak. Petik.
Nah, seperti itu. Jadi nanti yang jabatannya staf, yang jabatannya kabak berubah jadi administrasi. Ya, jadi seperti ini ya. Oh, ini karena kenapa di sini kurang? Itu terpengaruh dari lebar fill. Letaknya ada di sini. Ini saya modify. Oke, ini jadi 10. Kalau misalkan saya ganti 11, nanti dia akan oh kurang ya. Ini harusnya 12. Administrasi. Oke. Dah, seperti ini. Jadi mengubah data. Lalu perintah yang lain, mengubah data secara keseluruhan. Mengubah data secara keseluruhan. Ada sebuah contoh, yaitu mengganti data golongan menjadi pegawai tetap semua. Tetapi di bagian sini kan nggak ada golongan. Betul ya, nggak ada golongan ya. Nah, terus bagaimana? Perintahnya akan saya ubah, akan saya ganti, yaitu yang jabatan di sini, ya. Semuanya ini statusnya akan saya ganti staf. Secara otomatis, semuanya. Ya, akan saya ganti menjadi staf semua. Perintahnya, tabel, replace fill, kemudian fill-nya saya ubah jadi jabatan. Ini saya ganti staff. Kemudian skupnya saya ganti all. Nah, perintahnya seperti itu aja. Jadi nanti ada jabatan administrasi, ada jabatan manajer, dia akan berubah semua jadi staff. Itu kalau merubah keseluruhan data. Oke. Lalu berikutnya di sini ada perintah lagi, yaitu data yang bersyarat. Nah, maksudnya data yang bersyarat itu adalah menggunakan kata jika. Jadi ini nanti kita akan masukkan yang namanya rumus if, ya, rumusnya if seperti ini. Nah, sebelum kita akan masukkan sebuah rumus, pertama kita akan tambahkan terlebih dahulu, yaitu fill bonus. Kenapa kok perlu ditambahkan fill bonus? Karena di tabel T pegawai ini tidak ada bonus ya. Ini enggak ada. Untuk isian data bonusnya nanti enggak ada. Maka kita perlu tambahkan fill-nya terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Ini ditutup dulu. Lalu klik modify. Ya, klik modify. Akan muncul seperti itu. Setelah diklik modify, lalu di paling bawah ini diketikkan bonus. Tipenya numerik, ya karena bonus itu biasanya berupa angka. Jadi tipenya numerik. Selanjutnya, oke. Yes. Ya. Sehingga jika saya klik browse, nanti akan muncul kolom bonus yang masih kosong. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan isikan datanya.
menggunakan perintah data bersyarat sesuai dengan contoh ini. Syaratnya apa? Yang pertama, jika jabatannya adalah staf, maka bonusnya 100.000. Jika jabatannya kabak, maka bonusnya 150.000. Jika jabatannya manajer, maka bonusnya 200.000. Oke, ini kan sebuah syarat yang berkaitan dengan jabatan. Sebelum saya ketikkan rumusnya, di sini ada syarat yaitu jabatannya ada staf, kabak, sama manajer. Sedangkan pada tabel saya itu kan jabatannya staf semua. Jadi supaya nanti bisa membaca rumus kabak, membaca rumus manajer, jadi akan saya ubah berapa ini ya. Ini misalnya kabak, lalu di sini saya ganti manajer. Yes, bisa ganti seperti ini ya. Oke. Lalu saya masuk ke pembuatan rumus, klik tabel, lalu pilih replace field. Fieldnya sesuaikan yang akan kita ganti yaitu jabatan seperti biasa. Nah, untuk baris width-nya ini kita masukkan sebuah rumus. Supaya kelihatan besar rumusnya, klik titik-titiknya terlebih dahulu. Ini ada titik-titik. Nah, di sini kita akan ketikkan rumusnya, if kurung buka, jabatan sama dengan petik staf, sesuaikan namanya ya, F-nya ada 2. Betul ya, F-nya ada 2, tadi sesuaikan dengan jabatannya, maka, koma, 100.000. Ini yang pertama. Yang kedua, if, I-nya yang 2 ya, if kurung buka, jabatan sama dengan petik, kabak, petik, koma, ini koma di sini artinya maka, 150.000. Kemudian yang terakhir itu kan yang jabatannya manajer. Nah, untuk kondisi terakhir atau syarat yang terakhir tidak perlu dijabarkan if lagi, langsung saja bisa diketikkan nominalnya 200.000. Nah, seperti itu. Kurang tutup sejumlah if, yaitu ada 2. Oke. Ya. Oke. Oh, benar, ini ada something. Ini jabatan sudah karakter. Bentar ya. Ini tadi juga normal-normal saja. Ini kenapa kok tiba-tiba seperti ini gitu ya? Oke, saya kembalikan lagi ke yang tadi. Oke, 12 karakter, 12 sudah sesuai. Ini all saja. Ini juga sudah sesuai ya dengan ini. If ya.
Nah, tadi pagi bisa kok sekarang. Oh, salah deh. Bukan jabatan. Sorry, bonus. Bonus, mau ngisikan bonus kok, lupa saya. Ya, tadi kesalahan itu ada pada posisi dari file-nya ini, bukan jabatan ya, saudara ya, yaitu bonus. Nah, kenapa? Kenapa tadi di jabatan, terus hasilnya waktu seperti ini kok dia error-error seperti ini? Karena begini, nah ini malah bisa jadi bahan nih. Kenapa kok expression must be C, M, or V? Kita tadi lihat, yaitu bahwa jabatan itu kan karakter. Sedangkan ini data hasilnya itu adalah angka, ya pastinya nggak nyambung. Nggak masuk gitu ya. Jadi di sini akan saya ubah filenya jadi bonus. Nah, bonus kenapa? Di sini terlihat tipenya adalah numeric, ya sesuai dengan hasilnya tadi, numeric angka. Numeric itu angka. Oke, nah ini kan subnya dirubah menjadi all, artinya semuanya nanti akan bisa masuk. Lalu replace, ya, dan keluar seperti ini. Dah, bisa dilihat pada bagian bonusnya, jadi kalau kabak 150.000, kalau manajer 200.000. Itu otomatis. Semisal datanya ada 1.000 misalkan. Datanya ada 1.000, ya otomatis nanti bonusnya akan muncul secara cepat. Jadi kita tidak perlu mengetikkan satu persatu. Nah, kalau pakai rumus kan enak, betul ya? Nah, ini untuk perintah mereplace. Adakah yang mau bertanya terlebih dahulu? Mungkin silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum. Oke, belum. Nah, di sini saya akan kasih satu trik untuk apa ya? Untuk mengetikkan sebuah rumus. Jadi begini, ini terlihat untuk soal, ini kan ada 3 kata jika, betul ya? Ada 3 kata jika. Kalau misalkan kita mau masukkan rumus, if, ini di atas, dengan kondisi tulisan jika itu ada 3, kita tinggal masukkan saja 2 rumus menggunakan 2 apa ya namanya kondisi menggunakan rumus yang lengkap, yaitu if-nya ada 2, kemudian yang terakhir atau bagian jika yang terakhir itu langsung hasilnya saja. Langsung hasilnya itu ya berarti langsung 200.000. Ini bila kondisinya jikanya ada 3. Kalau misalkan jikanya di sini ada 4, nah, maka rumus if-nya itu ada 3 dan yang terakhir langsung hasilnya saja. Kalau misalkan jikanya ada 5, maka rumus if-nya ada 4, yang terakhir langsung hasilnya saja. Nah, jadi seperti itu. Berarti yang terakhir itu langsung ya, Pak? Betul. Nah, kalau misalkan di ketik semua gimana Pak? Misalkan pakai i semua gitu. Jadi 4-4-nya pakai i semua gimana? Ya sebetulnya ya bisa saja seperti itu. Hanya saja ya terlalu panjang. Wong ada yang lebih pendek rumusnya, kenapa? Oh,
panjang-panjang Iya, seperti susah. itu. Iya, betul. Oke, berhubung Diana sudah masuk, ini saya mau rekam presensi dulu ya. Ya, Pak. Saya merekam presensi dulu. Sudah siap? Oke. Yes. Sudah terrecord presensinya. Supaya nanti bisa saya tampilkan di thumbnail DP di YouTube saya. Ya. Jadi ada foto-foto Anda. Cuman ini kok pada foto-fotonya pada hilang semua ini. DP-nya kok Iya, hilang-hilang semua. Menghilang tanpa jejak. Nah iya itu. Oke, saya lanjutkan kembali. Yang berikut, gimana? Oke. Saya lanjutkan kembali yaitu membuat validasi data. Ini yang dikaitkan dengan satu tabel baru, namanya tabel barang. Ceritanya seperti itu. Sebelum saya berikan rumusnya, nah begini. Ini ada perintah. Kode harus diawali dengan huruf K atau R. Jadi selain kedua huruf tersebut, maka kode tidak akan tercatat. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini saya sudah punya ya tabel barang. Nanti saya akan bikin lagi. Oh, ini ternyata sudah sangat banyak. Salah. Wah, ini kecil sekali. Apakah kelihatan? Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Sip. Oh, tiba-tiba kayak gitu. Nah, contoh. Ini saya memasukkan kode berupa kodenya diawali dengan huruf K, kemudian dilanjutkan dengan angka K. Ini R sekarang. Tidak masalah ya. Misalkan saya mau masukkan kode awalnya adalah huruf S. 01. Nah, muncul seperti ini. Data Anda salah gitu loh. Aduh, kok itu salah? Oh, kodenya hurufnya S. Coba saya ganti huruf H. H01. Duh, salah lagi. Coba saya ganti huruf R. Duh, R kok bisa? Nah, ini artinya apa? Bahwa kode-kode yang harus dimasukkan di sini itu harus diawali dengan huruf K atau R saja. Nah, jadi ini ada yang namanya pembatasan. Ada pembatasan saat mengetikkan. Ini saya hapus dulu. Saya akan jelaskan cara untuk men-settingnya. Pertama, masuk ke modify atau setting dari tabel tersebut. Misalkan di sini ya, modify. Nah, lalu di sini ada kode, ada nabar. Ini saya sesuaikan karakter 5 dan sebagainya. Nah, yang diubah itu ada ini. Ada di sini. Pertama, untuk validation rule, ya, fill validation rule, ini saya ketikkan kode rumusnya tadi kode sama dengan ini ya,
kode sama dengan petik K. Petik, lalu titik, or titik. Kode sama dengan petik R petik. Kalau misalkan ada keterangan lain, misalkan ditambah S, ya titik, or titik, kode sama dengan petik S petik. Seperti itu. Jadi ini tujuannya untuk membatasi. Kemudian untuk message atau pesan peringatan, langsung aja diketik biasa, ya, diawali tanda petik terlebih dahulu, kemudian diikuti kalimat yang akan dimasukkan. Silakan misalkan ini, terus silakan dirubah. Silakan dirubah. Ya, seperti ini. Kemudian oke. Yes. Lalu kita trial APPE. K001. Nah, bisa ya. KR001. Kemudian apa? S001. Ya, karena tadi saya tambahkan S. Jadinya kan masuk kan. Nah, oke, ini untuk memasukkan yaitu sebuah syarat kode. Saya misalkan ketik R, jangan R, tapi F. Ya nanti akan muncul seperti ini. Begitu ya. Oke. Lalu, wah ini harus dirubah dulu ini. Oke, saya lanjutkan. Ini saya hapus lagi semuanya. Supaya bisa digunakan untuk latihan yang berikutnya. Kemudian ada perintah, saya langsung akan gunakan dua perintah di sini, yaitu default value dan input max. Tujuan dari default value itu supaya nanti bisa ngetik sebuah data secara otomatis. Itu default value. Kemudian kalau input max itu membatasi dalam mengetikkan sebuah kode misalkan. Ini sudah ada contohnya ya. Langsung berada pada modify tetap sama. Lalu pastikan di sini kode yang sedang terseleksi atau yang sedang aktif. Yang pertama untuk default value. Ini bagian default value. Ini saya ketikkan sebuah kode yang agak panjang. Nah, ini kan kodenya lumayan panjang ini ya. Lalu input max strip 1999. Oke. Yes. Sekarang saya mau ketikkan datanya. Sebentar. Ada yang harus saya setting lagi. Ya.
keliru. Gini aja deh. Untuk default value itu saya tambahkan sebuah field baru namanya nomor petugas. Kode petugas saja. Kemudian yang kodenya, kalau kode barang itu menggunakan input max. Gitu ya, ceritanya gitu. Supaya nanti nggak tabrakan ceritanya. Yang tadi saya lihat tabrakan. Nah, ini saya enter lagi untuk input data. Nah, hasilnya seperti ini bisa dilihat. Jadi untuk penginputan kode itu harus diawali satu karakter atau satu huruf, kemudian diikuti 3 angka di belakang strip. Lalu untuk kode petugas, di sini sudah keluar angka secara otomatis, jadi saya tidak perlu repot-repot mengetikkan data sepanjang itu. Ini lihat di baris kedua, juga sudah keluar ya. Kode, huruf R, kemudian 3 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Jadi, arti dari kode-kode A strip 93 kali. Jadi A itu berfungsi untuk mewakili satu data saja, huruf. Kemudian 9 itu untuk mewakili, karena 9-nya 3 kali ya, ini untuk mewakili data berupa angka. Oke. A untuk data berupa huruf, satu karakter. Kemudian yang 9 3 kali itu mewakili angka. Apakah boleh ditawar, Pak? Ya, enggak boleh. Memang rumusnya seperti itu. Lalu untuk default value bertujuan untuk menampilkan data yang berulang-ulang. Nah, di sini kan tinggal saya rubah angka 3. Ini langsung saya rubah angka. Oh, ini harus diisi. Ini harus diisi, ini tinggal rubah angka 4. Nah, gitu. Dan seterusnya. Sehingga nggak terlalu repot. Kita tidak harus mengetik semuanya. Yes, kira-kira seperti itu untuk latihan kita. Untuk fungsi karakter, nama, rig, dan tanggal itu nanti. Selesai untuk penjelasan hari ini. Memang ini agak lumayan mikir lagi ya. Jadi harapan saya semoga Anda bisa latihan. Kalau tidak bisa latihan di rumah, silahkan datang ke kampus untuk latihan di kampus. Boleh mau pagi hari, mau siang hari, sore hari, atau malam hari, monggo silahkan. Untuk